Karena perkembangannya menjadi audiovisual kan, jadi bagaimana dia streaming di berbasis kanal YouTube ya, dan itu yang kemudian menjadikan podcast ini menjadi sesuatu yang menarik, bukan hanya tentang chit-chatnya, tapi juga dari pesan-pesan yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan intelektual, kembali lagi di podcast Unimal TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial karena memperingati Hari Podcast Internasional yang diperingati pada tanggal 30 September. Jadi pada penasaran nggak nih teman-teman siapa narasumber yang akan kita wawancara mengenai podcast di Unimal TV? Kita sambut saja, ini ada Pak Teguh Kemal Fasya. Siapa Pak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Fokusiana, insan intelektual, Universitas Maliku Saleh, dan para netizen yang bisa mendapatkan jaringan podcast kami. Oke Pak, jadi kali ini tuh sedikit banyaknya kita akan membahas tentang podcast ya Pak ya. Siap. Berhubung di International Podcast Day itu diperingati setiap tahun pada tanggal 30 September. Jadi mungkin teman-teman sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan mengenai podcast di Unimal TV ini, aku mau nunjukin dulu ya beberapa hal yang perlu kita tahu mengenai podcast ini. Jadi peringatan podcast ini pertama kali itu dirayakan pada tahun 2014. Peringatan Hari Podcast Internasional merupakan gagasan dari seorang podcaster asal Amerika Serikat bernama Steve Lee, Pak. Jadi Steve Lee ini dia punya akun YouTube namanya Stevie Wiebe. Jadi beliaulah yang pertama kali memperkasai tentang Hari Podcast Internasional. Jadi dia juga sebagai pendiri dari Modern Life Network. Dan mulanya Lee ini merencanakan peringatan Hari Podcast Nasional dengan tujuan mempromosikan kegiatan broadcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang baik. Nah, jadi nih Pak, di Unimal itu sendiri kan juga sudah ada podcast nih Pak. Nah, kita mau tahu nih Pak, podcast di Unimal TV itu mulai diadakan sejak tahun berapa? Ya, terima kasih Gina, insan intelektual. Jadi podcast di Unimal ini sudah dimulai sejak tahun lalu. Nah, itu juga terjadi karena ada salah seorang dari tim UPT Bahasa Kemasan dan Penerbitan ini yang sangat menguasai tentang hal ini, namanya Ahmad Al-Bastin ya, yang sehari-hari menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan podcast dan terus melakukan improvement terhadap podcast. Nah, sebelumnya kita juga perlu lihat, kalau tadi Gina menyebutkan bahwa ini kan dirayakan setiap tanggal 30 September ya. 30 September bagi orang Indonesia dianggap sebagai hari traumatis nasional ya. Tapi momentum ini bisa kita geser jadi 30 September 2024 sebagai hari podcast. Dan podcast itu sebenarnya adalah perkembangan lebih lanjut dari audiovisual yang sebelumnya itu dilakukan di radio, tapi sejak perkembangan dunia digital, kemudian perbincangan ala radio itu diangkat menjadi perbincangan di audio visual yang kemudian disebut dengan podcast. Berbeda dengan broadcast televisi ya. Jadi kalau dalam secara alur, flow, dan kemudian suasana podcast kira-kira seperti chit-chat di radio, walaupun kemudian ada dimensi yang coba difokuskan seperti kita punya Fokusiana. Kegiatan ini memang dibuat seramah mungkin secara audial dan juga secara visual. Tentu karena kalau di radio kan orang hanya menikmati chit-chat suara, kerenyahan bagaimana host menyapa pemirsanya atau pendengarnya. Tapi kalau di sini tentu penampilan hostnya kelihatan seperti Gina yang hari ini cukup charming ya, dan itu kemudian menjadi salah satu daya tarik perkembangan podcast di era sekarang. Ya, benar. Mungkin ada penambahan sedikit ya Pak dari Gina. Pertama kali Gina tahu tentang podcast itu dari Spotify itu Pak. Jadi banyak banget tuh teman-teman, kalau teman-teman suka ngikutin Rintik Seduh di podcast Spotify, itu juga beliau itu yang pertama kali memperkenalkan podcast di Indonesia, termasuk salah satu yang memperkenalkan. Jadi di awalnya itu memang bentuknya seperti radio Pak, tidak ada visualnya. Tapi sekarang lambat laun karena kayak dari podcastnya Deddy Kobuzer di YouTube, jadi sekarang sudah ada bentuk visualnya juga. Jadi itu kayak menambah kesan menarik lah untuk podcast. Ya, gitu. karena perkembangannya menjadi audiovisual kan, jadi bagaimana dia streaming di berbasis kanal YouTube ya.
Dan itu yang kemudian menjadikan podcast ini menjadi sesuatu yang menarik, bukan hanya tentang chit-chatnya, tapi juga dari pesan-pesan yang ada di dalamnya. Walaupun kemudian tetap disampaikan secara renyah, secara kalau misalnya untuk kampus tentu rambu-rambu akademik dan juga protokoler perbincangannya juga diatur, tidak bisa kemudian berbicara serampangan. Dan untungnya rata-rata podcast itu tidak ada yang live ya, tidak ada yang live, rata-rata tapping ya. Tapping Pak, kebanyakan. Kenapa tapping? Karena memang undang-undang penyiaran kan juga melarang ada beberapa hal, misalnya omongan yang kasar, cabul, hal-hal yang tidak patut disampaikan di ruang publik harus di-cut. Dan kalau di kampus tentu saja rambu-rambu itu semakin terjaga karena attitude akademik kan mengharuskan penyampaian sesuatu secara baik, sistematis, runtut, komunikatif, dan juga memiliki nilai intelijensia. Oke, jadi balik lagi nih Pak ke pertanyaan tadi, Unimal itu mulai podcast berarti tahun berapa Pak? Tahun lalu, kalau nggak salah, mungkin bulan September juga kalau saya nggak salah. Berarti masih baru-baru. Baru 1 tahun berarti. Jadi. Tapi kita sudah punya banyak konten. Nah, kita itu sudah, apa aja tuh Pak yang sudah dicapai dari podcast Unimal TV? Kita misalnya memanfaatkan momentum ada tokoh-tokoh publik yang kebetulan ada di Lusmawe ya. Pernah kita undang itu Dirjen Kominfo. Jadi Pak Usman Kamsong ketika ada international seminar di Unimal, kita culik sekejap itu untuk kemudian mengisi podcastnya. Dan saat itu saya ingat perbincangan tentang AI ya, bagaimana bahaya AI terhadap demokrasi. Dan kemudian kita juga pernah undang Ketua KKR Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, yang saat itu bertanya bagaimana perkembangan dan masa depan penyelesaian kejahatan masa lalu di Aceh. Walaupun kemudian penyampaian itu menarik perhatian, terutama bagi orang-orang yang sedang melakukan studi terhadap tema-tema tertentu. Oke. Nah itu tadi kan banyak nih Pak yang sudah diundang nih. Nah di podcast Unimal TV ini apa sih Pak yang jadi daya tarik atau khasnya dari Unimal TV gitu yang membedakan podcast ini dengan podcast-podcast yang lain? Kalau kita bilang mungkin distingsinya kita bisa mengambil pola yang beragam. Jadi kita ada 3 podcast ya, misalnya Gen Z berbicara untuk kaum Gen Z, mahasiswa, anak-anak muda. Kemudian ada Fokusiana perbincangan tematik seperti ini. Kemudian ada Akademi Vesta, dan itu biasalah perbincangan dosen ya terhadap tema-tema tertentu. Beda dengan Fokusiana apa? Fokusiana biasanya kita undang adalah orang-orang luar. Atau para pimpinan Unimal yang ingin bicara tentang kebijakan. Misalnya kebijakan tentang SMMPTN, kita pernah tampilkan Pak Warek 1 di sini, Pak Dr. Azhari. Jadi jadi kita tidak membuat satu karakter dari model podcast, kita pecah paling tidak pada 3 ya. Dan 3 itu pun setiap model penyampaiannya karena hostnya juga berbeda-beda, tentu daya tarik dari host juga menjadi salah satu yang membuat podcast itu catchy ya di pendengar para netizen. Oke, berarti tadi bisa disimpulkan podcast di Unimal TV ini punya 3. Yang pertama itu ada Fokusiana, kemudian ada Gen Z berbicara, dan yang terakhir ada Akademia Vesta. Nah, jadi untuk teman-teman yang subscribernya Unimal TV nih, kalau misalnya mau nonton ulang lagi, boleh tuh dilihat kita punya playlistnya khusus untuk Akademia Vesta, atau Sahabat Gen Z, atau Fokusiana. Jadi teman-teman bisa nonton ulang di YouTube Unimal TV, jangan lupa. Kemudian nih Pak, dari sekian banyak podcast dan juga sekian banyak bintang tamu yang diundang, nah, kalau dari Bapak sendiri nih, podcast mana sih yang paling berkesan? Saya nggak sempat kontrol semua ya, tapi beberapa podcast yang libatkan prestasi mahasiswa, ABU pernah kita undang di sini ya, mahasiswa yang berprestasi baik di olahraga maupun di bidang akademik, non akademik lain, itu menarik karena kemudian mereka bisa menyampaikan dalam bahasa anak muda. Walaupun mungkin kita harus buat lebih catchy lagi. Jadi podcast itu jangan terlalu protokoler, jangan terlalu seperti program kementerian. Buatlah dia sehingga orang itu merasa familiar, get home. Jadi sebuah program yang ditonton mungkin ringan,
tapi yang paling penting orang punya atensi untuk melihat dari awal sampai akhir. Nah itu, makanya podcast tidak boleh berpanjang-panjang, apalagi di era sekarang ya, ketika kemudian perkembangan media sosial seperti TikTok yang bisa membuat video 30 dan 2 menit harus ditonton. Kita buat misalnya sampai 1 jam atau nggak ada yang nonton, maka kita juga batasi. Untuk podcast Gen Z mungkin sekitar 20 menit maksimal ya. Ini pun juga nggak boleh panjang-panjang. Panjang kemudian pesan yang sudah sampai, kita sudah selesai. Gitu. Iya Pak, karena fun fact-nya ini ternyata ya Pak, di kalangan Gen Z ini, karena saya juga termasuk Gen Z, itu kita punya namanya attention span. Jadi cuman bisa fokus pada 1 menit 2 menit pertama gitu. Jadi kalau 1 menit 2 menit pertama itu tidak menarik, maka dia nggak akan nonton untuk selanjutnya. Bahkan ada satu teori tentang podcast, coba kemudian membuat penonton itu terperangkap ya, dalam 15 detik pertama. Jadi 15 detik permulaan itu adalah bagian untuk memberikan booming bagaimana podcast itu. Ketika misalnya penampilan hostnya ya biasa aja, tentu orang malas. Tapi kan Gina sudah memulai dengan sesuatu yang booming itu, sehingga itu membuat anak-anak muda, kita melihat nih Kak Gina lagi mau ngomong apa lagi ini, jadi gitu. Oke, berarti Pak, podcast di Unimal ini sudah itu ya Pak, sudah benar-benar memperhatikan tentang itu ya Pasti, Pak? karena kita juga kemudian mengevaluasi tiap-tiap podcast. Kalau ada mahasiswa mungkin pintar, tapi daya komunikasinya kurang begitu baik, atau hostnya kurang punya intrik untuk kemudian menggedor lebih lanjut apa yang ingin disampaikan, maka dia akan menjadi podcast yang landai. Paling bahaya itu. Dalam media media sosial, kita harus perhatikan 5 detik sampai 15 detik pertama itu adalah bagian how to take attention audience ya. Jadi karena ini adalah spektakel, pelajaran yang berbasis tontonan audiovisual. Jadi kita harus bisa menekan atau menarik perhatian orang sehingga orang mau meluangkan waktunya sekian menit dari hidup dia hari ini untuk melihat podcast. Karena dunia kita sudah terentang dalam sebuah pengalaman revolusi informasi. Jadi orang sudah tercekat hidupnya dengan HP ya dari sejak bangun pagi. Kalau kemudian apa yang kita sampaikan ini tidak menarik, dia di tengah akan langsung scroll gitu scroll ya. Terus, biasanya nggak menarik. Oke nih Pak, karena kayaknya ini sudah terlalu panjang juga kita mengikuti yang tadi itu Pak, taktik kita. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, untuk podcast Unimal, harapan apa sih Pak yang mau Bapak kasih atau sampaikan untuk podcast Unimal? Yang pertama, dia bisa menjadi pilihan utama ya, atau menjadi pilihan alternatif dominan bagi Civitas Akademika, karena kita sudah punya ruang untuk menyampaikan ide ya, menyampaikan ide secara baik, secara cepat, secara lugas, secara komunikatif. Yang kedua, kita terus memperbaiki mutu dari penampilan podcast. Makanya hostnya kan berganti-ganti. Setiap penampilan host kita evaluasi bagaimana. Kalau bagus mungkin dia akan kita pakai lagi. Kalau dia mungkin kurang, mungkin dia harus belajar lagi kan. Jadi itu. Jadi Ruang podcast ini juga akan terus berdialektika, berkembang, belajar, seperti juga penampilan kita hari ini yang mencoba menarik perhatian para penonton netizen di seluruh dunia. Karena ini kan tidak terbatas dalam satu region ya, dalam dunia digital itu apa yang dihasilkan di Los Mau ini bisa juga dilihat di California atau di mana ya. Oke Pak. Berarti harapannya itu banyak banget dan semoga ya Pak ya. Saya juga sebagai bagian dari podcast Unimal TV ini juga banyak harapan untuk podcast Unimal TV supaya kita bisa memberikan banyak informasi lagi Pak. Dan ternyata kan selama ini kita buat podcast juga banyak tuh mahasiswa-mahasiswa yang Kak kami mau podcast bisa nggak ya Kak gitu. Dan ternyata itu gimana tuh Pak? Kalau misalnya ada yang mau apakah boleh? Boleh. Kalau kemudian kita kan screening, kita sebagai penanggung jawab produksi, kita akan lihat apa yang ingin dia tampilkan, idenya apa, jangan menjadi pola kampanye satu arah, tapi pola dialog. Host kemudian yang menentukan bagaimana flow dari perbincangan itu. Lulus bahkan bisa gratis kalau begitu. Tapi juga kita membuka ruang, misalnya ini kan ruang publik ya, sepanjang kemudian masih berada dalam koridor akademik, podcast ini bisa digunakan juga untuk perbincangan politik ya, perbincangan tentang bisnis dan lain-lain. Jadi terbuka juga ruang kepada orang luar untuk
bisa bekerja sama dengan kita untuk bisa hadir dalam Oke. podcastnya. Oke, berarti itu teman-teman, untuk penonton Fokusiana, Insan Intelektual, kalau teman-teman pengen podcast di Unimel TV boleh datang aja. Nanti kita akan screening juga ya Pak, mana Yes. nih yang boleh dan bisa kita masukkan menjadi podcast di Unimel TV. Oke, mungkin sekian aja nih Pak perbincangan kita mengenai podcast. Dan sambil memperingati Hari Podcast yang telah diperingati pada tanggal 30 September, semoga banyak hal yang menjadi pelajaran untuk teman-teman semua, dan kita berharap ambil saja sisi positif dari perbincangan ini, dan semoga juga harapannya podcast Unimel TV menjadi lebih berkembang. Oke, mungkin itu aja Pak, kita bisa dada-dada lagi. Oke, happy Terima kasih, anniversary teman-teman. International Podcast yang ke-10. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.